Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandeli. Saya Fakultas Hukum semester 2 kelas A. Nomor stambu A201-0003. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang ekstradisi. Beberapa poin yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu pengertian ekstradisi, tujuan ekstradisi, dan asas-asas ekstradisi. Baiklah, akan saya mulai. Pengertian ekstradisi. Ekstradisi berasal dari kata Latin extradere atau extradition, yang berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan, yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Pada umumnya, ekstradisi adalah kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun, pada saat ini, ekstradisi dipraktikkan guna menembus batas wilayah negara, dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain, atau agar keputusan pengadilan terhadap penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Secara umum, permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konsesi, dan tata krama internasional. Tetapi, apabila terjadi permintaan ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun hanya sepihak. Praktek ekstradisi yang didasarkan tata cara biasanya disebut dengan handing over atau ekstradisi terselubung. Handing over atau ekstradisi terselubung dapat kita artikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung, atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam pengaturannya di ekstradisi. Baiklah, poin kedua yang akan saya bahas mengenai tujuan ekstradisi. Istilah ekstradisi menunjuk kepada proses berdasarkan traktat atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan. Negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut. Biasanya tindak kejahatan yang dituduhkan dilakukan di dalam wilayah atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut, dan biasanya pelaku berada di dalam wilayah negara yang menyerahkan untuk mencari perlindungan permintaan ekstradisi. Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan dijawab melalui saluran diplomatik. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata
disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya. Kecuali dari itu, negara yang wilayahnya merupakan tempat dilakukan kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena di tempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih bebas dan negara tersebut mempunyai kepentingan terbesar dalam memidana penjahat dan juga tersebut mempunyai fasilitas-fasilitas besar untuk mencapai kebenaran karena ketika kita memiliki barang bukti maka kita akan mudah untuk memidanakan penjahat tersebut. Baiklah, poin ketiga yang saya akan bahas yaitu mengenai asas-asas dalam ekstradisi. Asas-asas yang pertama yaitu asas kejahatan ganda atau double criminality principle. Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun negara yang diminta. Dalam hal ini tidaklah perlu nama ataupun unsur-unsurnya, semuanya harus sama. Mengingat sistem hukum masing-masing negara itu berbeda, sudah cukup jika hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan atau pada tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah asas kekhususan atau principle of speciality. Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh mengadili dan menunjukkan hukum orang yang diminta hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan sebagai untuk meminta ekstradisi tersebut. Yang ketiga yaitu asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau non-extradition of political criminal. Jika negara diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara diminta harus menolak permintaan tersebut. Harus diminta untuk menolak permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut dengan kejahatan politik serta apa kriterianya, hingga kini tidak ada kesatuan pendapat baik di kalangan para ahli maupun dalam praktek-praktek negara apakah suatu kejahatan dilakukan sebagai kejahatan politik atau tidak. Memang merupakan masalah politik yang didasarkan pada pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif karena sukarnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik tersebut. Maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik dalam perjanjian atau perundang-undangan ekstradisinya menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisi orang yang diminta atau extraditable crime. Dengan demikian, dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi maupun mengekstradisikan orang yang diminta di dalam perjanjian ataupun perundang-undangan tentang ekstradisi. Asas selanjutnya, asas tidak menyerahkan warga negara atau non-extradition of nationals. Jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara yang diminta,
maka negara diminta dapat menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini berlandaskan pada pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan sebaiknya warga negaranya memang berhak untuk memperoleh perlindungan dalam negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri. Yang berikutnya itu asas non bis in idem atau ne bis in idem. Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisitas orang yang diminta ternyata sudah diadili atau dijatuhi sebuah hukuman yang telah memiliki kekuatan yang mengikat pasti, maka permintaan negara harus ditolak oleh negara diminta. Asas yang terakhir yaitu asas daluarsa, yaitu permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisitas orang yang diminta sudah daluarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak. Di sini yang dimaksud dengan daluarsa atau biasa kita dengar dengan kadaluarsa adalah sudah jatuh tempo atau sudah terlalu lama dari batas yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, kita akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ekstradisi yang saya bahas pada kali ini yaitu ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang di dalam negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Contohnya seperti perjanjian yang dilakukan kepada negara-negara yang telah kita bicarakan sebelumnya atau telah mendapat persetujuan dengan negara tersebut agar seseorang yang melakukan tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri dapat dipidanakan. Baiklah, itu sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atau mungkin terdapat salah-salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.